Shalom, selamat sejahtera kepada para pemirsa dimanapun saudara dan saya berada pada saat ini. Terima kasih karena sudah bersama-sama untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jerry Jolis. Saya adalah pelajar tahun terakhir di UNAI mengambil jurusan kependetaan. Dan pada saat ini saya sedang praktek melayani di daerah Tambunan. Baik, untuk melanjutkan akan perkabaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan karena Engkau layak menerima pujian kami. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Terlebih dahulu kami mengakui akan segala sesuatu kelemahan yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu supaya kami disucikan, ditahirkan, dan kami layak di hadapan Tuhan. Pada saat ini urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, judul daripada perkabaran ataupun renungan kita pada hari ini adalah Rahasia Hidup yang Diberkati oleh Tuhan, bahagian yang pertama. Baik, firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 16 dan juga 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, manusia ataupun saudara dan saya hidup sebagai seorang penata layan yang memberi maksud seorang pengelola atau pengawas harta benda. Sudah pasti tugas seperti itu selalu disertai dengan pertanggungjawaban. Nah, manusia pertama Tuhan telah tempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusaha dan memelihara taman itu sesuai firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Manusia zaman sekarang, apa saja yang dituntut Tuhan untuk kita sebagai seorang penata layan pada saat ini? Hal yang dipercayakan Tuhan bagi setiap manusia yang bahagian pertama untuk hari ini adalah penata layan tentang talenta. Nah, mungkin pada saat ini kita artikan talenta itu sebagai sebuah skill, ataupun secara umum itu adalah skill ataupun kebolehan. Nah, fokus firman Tuhan kita pada bagian pertama ini adalah terdapat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat ke-30. Yang mana berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Saudaraku, arti dari talenta adalah, mari kita lihat di dalam kamus Alkitab kita. Talenta itu adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal, kurang lebih 34 kg. Nah, di dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya yaitu 6.000 dinar. Nah, dalam perumpamaan perikop ini diperankan oleh seorang bos, satu bos, dan 3 orang pekerja. Yang mana pekerja pertama diberikan 5 talenta. 5 talenta. Yang kedua adalah diberikan 2 talenta. Dan yang terakhir diberikan
1 talenta. Pada umumnya, mereka diberikan tanggung jawab yang sama, yaitu mengerjakan talenta. Tapi apakah hasilnya sama? Pekerjaan mereka sama. Orang yang diberikan 5 dan 2 talenta mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik sesuai dengan perikop ini, ya. Mereka melakukannya dengan baik sehingga menghasilkan 2 kali lipat daripada pekerjaan mereka. Nah, apa berkat bagi mereka, bagi orang yang menjalankan tanggung jawab dengan baik? Jawabannya terdapat di dalam ayat yang ke-23. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, ini adalah jawaban daripada hasil pekerjaan kedua pekerja yang pertama. Yang pertama dan juga yang kedua. Karena mereka mengelola, ya, mereka menghasilkan pekerjaan 2 kali lipat daripada apa yang seharusnya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh orang yang diberikan hanya 1 talenta? Dia setelah diberikan talenta, dia pergi korek lubang dan dia tidak menjalankan pekerjaan ataupun tanggung jawab, tetapi dia kasih kubur dia punya uang yang diberikan tuannya. Nah, apa yang menjadi bagian orang yang tidak menjalankan talentanya? Kita baca di dalam ayat yang ke-29 dan juga ayat yang ke-30. Firman Tuhan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi. Pelajaran buat kita, saudara dan saya. Bos itu adalah Tuhan Yesus. Dan pekerja-pekerja itu adalah saudara dan saya. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang tidak dikaruniai kemampuan dan kesempatan. Setiap kita dipercayai dengan potensi yang berbeza-beza. Tetapi dituntut sama, yakni bertanggung jawab dan berjeri lelah untuk melipat gandakan. Ya, kita dituntut untuk itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gunakanlah kesempatan dan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Karena ketidaksungguhan kita dalam hidup adalah hal yang tidak menghormati kasih dan kebaikan Tuhan yang ajaib untuk kita. Jadi sebagai hamba Tuhan, apa yang menjadi fokus hidup kita, Tuhan atau diri kita? Sebelum Yesus datang kembali, masih ada waktu untuk kita perbaiki diri kita menjadi hamba yang sungguh melayani Tuhan. Bertanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan adalah cermin dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita seharusnya ditunjukkan dengan mengerjakan pekerjaan atau pelayanan kita sebaik mungkin, sesederhana apapun itu, dengan sungguh-sungguh kita melakukannya dengan penuh
rasa tanggung jawab. Jadi karena hidup bahagia dan berkelimpahan hanya terdapat dalam Yesus dan juga kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, sekali lagi kita akan bersatu dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami melalui firman ini. Untuk rahasia hidup bagian yang pertama tentang penatalayan talenta. Terima kasih karena firman ini mengajar kepada kami. Sesederhana apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami lakukannya dengan sebaik mungkin, supaya bila mana kami setia melakukan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kami untuk melakukan segala sesuatu hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus memberkati kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.